Ya, oh, apakah anggaran ini tepat sasaran kepada pemerintah daerah kita khusus di Mentawai, baik itu di kalangan mahasiswa maupun masyarakat. Ya. Kira-kira begitu. Jadi kalau untuk lihat estimasi anggaran itu sudah sangat cukup dan itu sangat memenuhi kebutuhan masyarakat, baik itu dari ekonomi yang rendah maupun yang tidak mampu, baik itu bantuan secara tunai maupun sembako. Jadi di sini banyak yang kita lihat bahwa ada penyaluran bantuan tunai maupun sembako yang tidak tepat sasaran dari masyarakat. Nah, kita lihat dulu dari untuk kalangan mahasiswa. Kalangan mahasiswa ini seperti yang kita lihat di kalangan mahasiswa itu ada pendataan mahasiswa yang dilakukan oleh Dinsos. Nah, bantuan ini diberikan kepada mahasiswa khusus yang ada di Kota Padang maupun di Jakarta dan Di luar Kabupaten Kepulauan Mentawai ya. Kabupaten Kepulauan Mentawai. Nah, di sini bukan kejanggalan sebenarnya. Tentunya kita bertanya, mahasiswa seperti apa mahasiswa ini diberikan bantuan langsung tunai? Nah, contohnya begini. Kita khususnya di Padang, mahasiswa Mentawai yang ada di Padang. Kemudian mahasiswa ada yang di Mentawai. Nah, kenapa mahasiswa yang ada di Mentawai tidak diberikan BLT-nya? Nah, kan seperti itu. Apakah mereka tidak korban COVID atau di sana di kampung itu mereka aman-aman saja? Kan seperti itu. Karena tidak ada aturan. Tidak ada aturan. Walaupun dibuat, kalau kita lihat aturan dari pusat, kalau memang diberikan oleh misalnya pemerintah daerah kita, kalau dibunyikan oleh kalangan mahasiswa, ya harus didata seluruh mahasiswa, baik itu di Padang maupun di Mentawai. Karena harus sama-sama didata. melakukan isolasi mandiri isolasi ya. mandiri. Karena kita tidak tahu kondisi mereka di Mentawai juga, mahasiswa yang berada di Mentawai. Ya. Harapan kita sebenarnya itu mahasiswa yang namanya mahasiswa harus mendapatkan BLT itu. Nah, kira-kira begitu. Oke. Jadi kita ke sisi pro. Jadi pro ini gimana melihat fenomena yang terjadi di masyarakat selama pandemi ini? Ya, ini masih terkait bantuan ya? Ya, boleh, bisa terkait bantuan dan terkait hal-hal yang bisa dilihat lagi. Kalau saya menyanggah sedikit yang disampaikan oleh saudara Lawaren tadi mengenai bantuan, kenapa mahasiswa di kampung tidak, kemudian yang di luar Kabupaten Kepulauan Mentawai diberikan bantuan. Menurut saya ini merupakan sebuah kebijakan yang sebenarnya berisiko. Nah, kenapa mahasiswa yang di kampung tidak diberikan? Sebenarnya kan ada konsep yang by person by address itu, by name by address. Nah, kawan-kawan mahasiswa yang berada di kampung dan dalam konteks tidak mampu itu sebenarnya yang diberikan bantuan itu tidak langsung ke personalnya, tapi kepada kepala keluarga. Nah, beda halnya dengan kawan-kawan yang berada di luar Kabupaten Kepulauan Mentawai. Nah, di sini tidak ada kepala keluarganya, maka diberikan personal dan itu jumlahnya kalau BLT yang diberikan pemerintah 600.000 per bulan selama 4 bulan kepada mahasiswa cuma diberikan 700.000 per bulan. Dan itu untuk menunjang kawan-kawan melakukan isolasi mandiri. Nah, jadi kawan-kawan yang di Padang diberikan, kawan-kawan mahasiswa di luar Kabupaten Kepulauan Mentawai diberikan dana sebesar 700.000 agar tidak pulang ke kampung, dan 700.000 ini sebagai penunjang kehidupan selama melakukan isolasi mandiri di luar Kabupaten Kepulauan Mentawai. Ini seperti itu. Jadi kalau misalnya di masyarakat bagaimana fenomena yang terjadi di masyarakat? Kalau mengenai di luar di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tadi kan kita bahas yang di luar Kabupaten Kepulauan Mentawai yang khususnya mahasiswa. Jadi kalau misalnya untuk di masyarakat setempat gimana? Berbicara mengenai pendataan tentu kita ada kelemahan ya. Nah, karena dilakukan secara manual, kemudian setiap saat itu data masyarakat berubah. Ada yang meninggal, ada yang baru lahir, kemudian ada yang berpindah domisili, dan pendataan itu seharusnya dilakukan terus-menerus. Dan kenapa dilakukan pendataan ulang? Karena ada permasalahan-permasalahan itu. Ada yang berpindah domisili, kemudian ada yang dalam data saat ini ternyata sudah meninggal. Nah, jadi dilakukan pendataan secara terus-menerus. Di sisi lain, mengenai fenomena bantuan kepada masyarakat, bahkan Presiden pun menyampaikan apabila ada masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan, silakan melapor. Apakah sudah ada yang melapor? Sejauh ini informasi tidak ada masyarakat yang melapor. Cuma ada masyarakat yang mengeluh, ada.
Oke. Tapi tentu tahapan pelaporan itu melalui dusun, ya ada prosedur, ada tahapannya, ada birokrasinya. Nah, dan sampai saat ini pun pemerintah tidak menutup akses pendataan. Tidak ada statement pemerintah bahwa sampai hari ini atau ditentukan sampai batas waktu saat ini data tidak diterima lagi. Oke. Nah, jadi itu salah satu kelonggaran yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat apabila dalam hal ini dia membutuhkan bantuan dan berhak mendapatkan bantuan agar segera melapor. Karena ada 3 jenis bantuan yang diberikan, 3 jenis aliran dana ya, mulai dari dana desa, dana di tingkat kabupaten atau APBD, APBD kabupaten kota, kemudian ada 4 kalau nggak salah, ada 4 ya, ada APBD provinsi dan juga ada dari Kementerian Sosial. Nah, jadi apabila sudah mendapatkan dana dari Kementerian Sosial, tidak mungkin dapat lagi Berarti tidak bisa double gitu. ya, tidak bisa double karena besarannya pun sama. Oke. Jadi sisi kontra, apakah masih mau menanggapi atau? Ya, saya sedikit menanggapi mengenai khususnya seperti yang disampaikan oleh saudara kita Ali mengenai bantuan yang khusus mahasiswa. Mahasiswa yang ada di kampung, kenapa tidak diberikan? Saya kurang setuju kenapa tidak diberikan bantuan kepada mereka. Nah, seperti yang sudah dilakukan pemerintah di Kabupaten Kepulauan Mentawai, bahwa ada pemberian BLT, baik itu mahasiswa, kemudian lansia, kemudian PKK. Nah, itu ada. Sudah ada klub-klubnya tersendiri. Nah, kalau kita bicara untuk khusus mahasiswa, itu misalnya seperti PKK. PKK itu kan ada per bulan mereka berikan. Kalau nggak salah 600.000. 600.000 per bulan. Ya. Selama 3 bulan. Ya. 4 bulan. 4 bulan. Ya. Selama 4 bulan. Itu di luar dari mahasiswa. Nah, menurut saya itu di luar dari mahasiswa. Itu adalah keluarga. Nah, dari keluarga itu kan ada anaknya mahasiswa. Nah, bantuan dari mahasiswa ada khusus, otomatis dia harus diberikan juga bantuan khusus mahasiswa. Itu kalau tidak diikut campurkan oleh bantuan BLT yang KK itu. Karena dia mahasiswa, berkebetulan dia berangkat ke Mentawai belum kejadian COVID. Nah, ini yang menjadi persoalan. Ya. Kecuali dia pergi dalam keadaan mendesak, kemudian memang dia melanggar, sudah disampaikan tidak boleh pulang kampung. Itu mungkin masih ada dalam pertimbangan. Tapi dia nih pergi ke Mentawai belum kejadian COVID. Nah, ketika ada COVID dan pemerintah daerah kita memberikan bantuan kepada mahasiswa, otomatis dia juga harus mendapatkan bantuan BLT khusus mahasiswa, walaupun dia khususnya di kampung. Menurut saya itu suatu pertanyaan besar. Bukannya karena gini, kalau walaupun dia di Mentawai belum tentu terjamin apakah dia misalnya kebutuhannya di sana tercukupi atau tidak. Mungkin ada kepentingan, ada keperluan-keperluan lain yang harus dibutuhkan. Contohnya misalnya dengan bantuan ini dia terbantu untuk membayar uang kuliahnya, kan seperti itu. Nah, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonominya di sini atau kebutuhan sehari-harinya. Bisa saja uang itu dimanfaatkan lebih baik, mungkin membayar uang kuliahnya atau gimana. Nah, contohnya misalnya orang yang pulang kampung ini mungkin ekonominya sangat rendah sekali. Nah, otomatis misalnya orang tuanya tidak mampu membayar. Itulah yang dimanfaatkan ketika dia di kampung. Ada uang 700.000 yang diberikan oleh pemerintah daerah kita di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Uang 700.000 ini syukurlah untuk membayar uang kuliah saya, kan seperti itu. Nah, kira-kira begitu. Mungkin saya mau menyempurnakan sedikit. Ini semakin menarik ya. Saya mau menyempurnakan sedikit statement yang saya sampaikan tadi bahwa dalam pengambilan kebijakan atau keputusan yang dilakukan oleh pemerintah ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kita bersama. Ada kebijakan yang diambil dalam konteks darurat. Ada kebijakan yang diambil dalam hal mendesak. Ada kebijakan yang diambil karena konteks prioritas. Nah, jadi ada beberapa klasifikasi ya. Jadi kenapa kawan-kawan di luar Kabupaten Kepulauan Mentawai dibantu? Saya rasa ada keputusan yang diambil karena unsur prioritas dan juga mendesak. Ketika misalnya mahasiswa tidak makan di Padang, kepada siapa mereka mengadu? Nah, kalau misalnya kawan-kawan mahasiswa di kampung, mungkin masih bisa ke ladang. Ya kan? Jadi ini hal-hal yang menjadi prioritas dan mendesak, jadi harus segera dibantu. Tapi beda halnya dengan kawan-kawan di kabupaten yang berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Dan hal ini berhubungan dengan jumlah anggaran. Kalau mungkin jumlah anggaran yang ada itu besar, ada kemungkinan juga kawan-kawan mahasiswa yang di kampung juga akan dibantu. Tapi keterbatasan anggaran juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Seperti itu. Ya, Oke. gini, saya sedikit Ya, ya Pak. Boleh. sedikit menanggapi ya. Ah, Ini adalah memang skala prioritas. Hmm. Skala prioritas yang namanya bantuan yang diberikan kepada mahasiswa atas nama mahasiswa, apa salahnya diberikan kepada mereka? Bantuan BLT itu. Walaupun kita lihat dari prioritas yang sama siapa layak diberikan. Walaupun misalnya contoh mahasiswa yang ada masih bisa dia ke ladang, itu tidak bisa. Saya tidak menerima seperti itu. Yang namanya mahasiswa harus menerima. Contohnya begini, ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kita jawab. Baik itu di pemerintah Kabupaten Kepulauan, tidak bisa mereka jawab. Apakah kami tidak mahasiswa? Ya. Maka seperti itu pertanyaan mereka. Walaupun kami di kampung, siapa yang menjamin kehidupan kami di kampung? Seperti itu. Kalau diberikan kepada mahasiswa, kami juga mahasiswa. Nah, ini yang tidak bisa dijawab oleh baik itu kalangan kita bersama mahasiswa maupun pemerintah daerah. Kira-kira begitu. Oke, segmen ini kita tahan dan kita mau melihat bagaimana mahasiswa Mentawai melihat fenomena ini. Jadi kita berharap teman-teman mencantumkan komentarnya, memberikan opini-opininya di kolom komentar ya. Di kolom komentar kita lihat bagaimana mahasiswa melihat ini terkait kontribusi pemerintah terhadap mahasiswa. Jadi kita ke segmen berikutnya. Saya mau ke kontra lagi ini. Jadi ini menarik untuk kontra melihat angka-angka positif sejauh ini di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Gimana kontra melihat itu? Oke, baik. Seperti yang disampaikan baik itu di Dinas Kesehatan bahwa ada sudah berapa orang yang sudah kena COVID dikatakan positif, itu sudah jelas. Namun di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan atau perlu kita ketahui yang paling mendalam. Nah, mungkin di media sosial, mungkin dari dinas sosial atau dari dinas-dinas lain menyampaikan bahwa misalnya contohnya begini, si A positif corona. Ya. Ketika Ketika dites itu sudah positif corona. Kemudian si B misalnya dalam pengawasan. Ketika ini kita bahas dulu yang positifnya, Ya, positif. sudah benar-benar positif corona. Yang menjadi kejanggalan kita di sini, kalau memang dia positif corona, cantumkan namanya, daerahnya di mana, posisinya di mana, keberadaannya di mana, supaya ini tidak, misalnya si A ini, keluarganya ini, misalnya dia si A ini dari Jakarta atau Padang. Ketika dia ke Mentawai, ketika dites di sana, mungkin dia sedikit ada flu atau dia, positif corona. Ya. Namanya ini, daerahnya ini. Kan seperti itu, daerahnya ini. Supaya ini dipublikasikan betul-betul lengkap. Supaya si A ini tidak menyebarkan virus di keluarganya. Supaya jelas, ini harus dikarantina. Jadi kalau soal angka itu hanya namanya saja yang dicantumkan. Nah, ini yang menjadi, kalau benar-benar dia positif corona, harus jelas, harus sedetail, harus terbuka. Administrasi seluruh administrasi itu dipublish gitu. Kenapa saya sampaikan begini? Karena virus ini virus mematikan ini, tidak boleh ditutup-tutupi. Contohnya kalau dia kena virus di misalnya sampai di Mentawai dia kena COVID positif, itu harus pemerintah kita harus terbuka. Harus terbuka itu soal informasi siapa yang kena, kemudian karena sejauh ini yang kita lihat hanya si Anu kena virus corona, positif corona, tapi tidak jelas positifnya seperti apa. Kemudian ketika dites suhu tubuhnya begini misalnya, ketika dites diambil sampel, dites positif corona, buat biodata yang lebih lengkap. Iya, menurut saya begitu. Harus data-data betul-betul transparan, gitu. Menurut saya. Oke, baik, saudara kontra, pro. Jadi kita melihat pro. Bagaimana pro melihat bahwa dari saudara kontra tadi mengatakan bahwa transparansi informasi. Jadi saudara pro dengan pemerintah
Jadi ada dua sisi sebenarnya terkait publikasi data-data pasien. Nah, jadi kita lebih mengarah ke situ ya. Nah, apabila yang disampaikan oleh saudara Lauren tadi mengenai publikasi yang detail dan transparan kepada publik, hal ini akan memicu konflik-konflik berikutnya. Sebenarnya ke situ. Kenapa pemerintah mengambil langkah-langkah yang sedikit dalam konteks seperti menutupi, menutupi informasi, karena fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat kita, khususnya di Indonesia, adanya bully. Nah, jadi si A itu misalnya positif, kemudian dia dibully, dibilang jangan dekati dia, dijauhi, dikucilkan, dan itu sangat berpengaruh terhadap psikologis pasien. Bukannya sudah ada sosialisasi pertama yang dilakukan oleh pemerintah bahwa ini virusnya mematikan, otomatis kita harus jaga jarak dengan pasien gitu. Nah, betul. Di sisi lain, pemerintah dengan kendala-kendala seperti ini melakukan tindakan yang secara langsung berdampak kepada pasien. Misalnya dijemput. Nah, seperti pasien pertama. Ketika datang di swab kemudian hasilnya positif, dijemput langsung dikarantina. Nah, itu tindakan-tindakan pencegahan dan penanganan dilakukan. Di sisi lain juga pemerintah harus melindungi hak privasi dari pasien. Nah, jadi kita tidak hanya mau menjaga masyarakat, tapi kita juga harus menjaga bagaimana norma-norma di masyarakat itu memperlakukan pasien yang positif ini. Nah, karena banyak hal-hal negatif yang kita kawan-kawan pasien rasakan ketika dia dikucilkan di media sosial, dibully, kemudian. Nah, hal-hal ini tidak bisa kita hindari. Makanya pemerintah dalam hal ini menurut saya kebijakan yang diambil dengan tidak terlalu mempublikasi data pasien itu untuk menghindari hal-hal yang seperti itu. Oke, bagaimana saudara kontra melihat ini? Kalau saya melihat sebenarnya keterbukaan, transparansi informasi yang kena COVID-19 itu lebih baik. Kalau kita melihat dari privasi seseorang ketika dia positif kemudian dikarantina, kita takut dibully. Sebenarnya di sini tidak ada ketakutan. Ketakutan biar saja kalau dia dibully, ya itu namanya mungkin karena dia masih aman. Yang membuli mungkin dia masih aman. Coba kalau misalnya kembali ke dia. Nah, seperti itu. Namun di sini demi kepentingan kita bersama untuk menjaga keselamatan kita bersama. Kalau memang benar dia positif corona, kemudian dikarantina, harus dilakukan sosialisasi. Contohnya begini, ada saudara kita misalnya kabupaten, misalnya pemerintah kabupaten atau tim gugus lah kita bilangnya, atau ada yang disuruh, ada pasien kita dari Siberut misalnya, dari Siberut kena positif corona, disosialisasikan di sana supaya dia tidak kena bully. Bahwa ada pasien kita dari Siberut yang namanya si A kena ini, kalau permintaan kita dari pemerintah ini untuk keselamatan atau privasinya supaya tidak melakukan bulian, ini untuk kepentingan kita bersama. Itu makanya saya bilang transparansi informasi itu disampaikan, jadi masyarakat tahu. Misalnya, oh ini keluarganya si ini, tentu ditanya dulu aman enggak keluarga ini, tetap diperiksa keluarganya. Kalau dia sudah bergaul dengan keluarga di sana, berbaur dengan keluarga, harus diperiksa. Nah, kira-kira begitu, supaya keterbukaan saja. Bukannya kita, oh dia kena harus kita tutupi, tidak boleh. Harus terbuka, dia kena ya betul-betul kena, supaya tidak menyebarkan virus ke keluarganya, kan kira-kira begitu. Jadi gimana nih? Ya kalau menurut Menarik, saya, menurut saya lebih menitik beratkan di hal penanganannya. Nah, berbicara tentang perkembangan sosial dan pandangan masyarakat terhadap pasien corona ini sangat riskan. Beberapa media juga di Indonesia banyak memberitakan mengenai jenazah pasien COVID ini ditolak, kemudian adanya penghalangan ambulan, kemudian tenaga medis dikucilkan. Nah, tentu hal ini sangat riskan apabila terjadi di Mentawai. Nah, menurut saya tindakan-tindakan preventif, tindakan-tindakan yang bersifat defense, melindungi yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu khususnya di Mentawai merupakan hal yang seharusnya dilakukan.
Nah, agar tidak terjadi seperti kejadian-kejadian yang di luar Mentawai. Nah, mungkin seperti itu. Dan ketika misalnya ada kawan-kawan yang berbeda pandangan terkait hal ini, sebaiknya ada jalur informasi. Kemudian kawan-kawan masyarakat juga harus sadar ketika informasi ini dipublikasi, masyarakat juga harus sadar bahwa bagaimana cara penyebaran itu kan sudah disosialisasikan, tapi karena adanya ketakutan berlebih, menyebabkan masyarakat menjadi semakin tidak terkontrol, bahkan mengarah ke hal-hal anarkis. Nah, jadi itu sebenarnya yang menjadi perhatian kita bersama. Baik, ini menarik sekali. Jadi saya rasa mungkin memori juga mungkin sudah mulai habis. Jadi terima kasih sudah berargumen, sudah memberikan pendapat baik pro dan kontra terkait penanganan atau kebijakan pemerintah selama pandemi ini. Jadi terima kasih buat saudara Laurentius. Terima kasih. Kailoat dan Agustinus Dwi Hari. Teman-teman jangan lupa terus support channel kita agar kita memberikan manfaat positif dan negatif juga kepada masyarakat. Jadi terima kasih. Jadi tetap di rumah saja, jaga kesehatan dan jangan lupa minum kopi. Salam.